got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Kami dari kelompok 7 kebagian untuk mempresentasikan mengenai dampak adanya globalisasi. Nah, dampak dari adanya globalisasi itu dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Dampak bagi bidang sosial budaya. 2. Bidang ekonomi. 3. Bidang politik. Dan 4. Bidang teknologi. Yuk kita simak video selanjutnya. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Korean Wave sudah mewabahi di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dengan melalui musik Korea atau K-pop, Korea Selatan semakin mencampakkan dominasi budayanya hingga kemana negara ekspor budaya Korea Selatan berdampak pada pasar musik Indonesia. Segala apa yang berkaitan dengan Korea selalu atensi tinggi, khususnya generasi muda. Sebagai contoh, grup musik K-pop BTS yang kini dikagumi oleh mancanegara termasuk Indonesia. Munculnya komunitas penggemar BTS yaitu BTS Army. Kekagumannya kepada grup musik yang memasuki nominasi Grammy Award di Amerika. Globalisasi ekonomi politik dapat dikatakan konsep dasar dalam globalisasi ialah konferensi ruang dan waktu yang dimana sebuah keseharusan perkembangan zaman terdapat intensifikasi dari masyarakat regional menjadi internasional. Bentuk globalisasi ekonomi semakin tipisnya batas kegiatan ekonomi dalam skala internasional atau nilai yang membawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik. Globalisasi kebudayaan penyebar nilai keseluruhan dunia untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial dibantu oleh internet. Sistem politik Indonesia yang sebelumnya kita mengalami masa otoritarian di bawah Presiden Soeharto misalnya, disaksikan sendiri pada tahun 98 mengalami transformasi dan revolusi demikian cepat. Dan ini semuanya diawasi, dilihat, dapat dimonitor oleh masyarakat dunia. Dan sebaliknya juga, kita juga bisa belajar dari masyarakat dunia, transformasi politik dan sosial yang pernah terjadi di masyarakat dunia yang lain. Globalisasi. Bagi sebagian orang, mungkin globalisasi akan terdengar begitu menakutkan. Nah, dari cuplikan video tadi, bahwa video tadi menjelaskan tentang globalisasi di bidang politik. Globalisasi di bidang politik dapat dijadikan oleh suatu negara sebagai wadah ataupun bahan untuk mengevaluasi kemajuan politik dari dalam negeri. Nah, contohnya di Indonesia. Pada zaman pemerintahan Soeharto, di Indonesia bersifat otoriter. Namun sekarang sudah tidak lagi karena adanya globalisasi dalam bidang politik. Globalisasi dalam bidang politik juga dapat kita jadikan sebagai bahan untuk melihat bagaimana politik yang ada di luar negeri. Begitupun sebaliknya, luar negeri dapat melihat bagaimana kondisi politik yang ada di Indonesia. Kita dapat meniru jika ada kebaikan dari politik luar negeri. Begitupun sebaliknya. Globalisasi di bidang politik dapat dijadikan juga sebagai bahan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja para pemerintah. Nah, jika ada pemerintah yang melakukan kesalahan, biasanya kita merekam kejadian itu lalu kita up ke media sosial sehingga itu menjadi konsumsi publik dan dapat dengan mudah bahwa si orang itu akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sanksi kecilnya bisa berupa sanksi sosial. Sebagai penduduk dunia, Indonesia pun tak bisa menghindar dari pengaruh globalisasi ekonomi. Di tanah air, sekurangnya terdapat 4 macam sektor yang terdampak langsung oleh globalisasi ekonomi. Keempat sektor tersebut adalah tenaga kerja, investasi, ekspor, dan juga impor. Seperti telah disebutkan tadi, dampak yang dirasakan pun bisa bersifat positif dan juga negatif.
Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, tercatat nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2019 mencapai 14,28 miliar US dollar. Globalisasi di sektor ekonomi muncul karena cepatnya perkembangan informasi pada semua aktivitas yang bersikap produksi. Pemasaran serta sains dan teknologi menempatkan dunia menjadi satu kesatuan. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah kawasan perniagaan yang luas. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan fenomena perdagangan. Disebabkan oleh tarif ekspor atau impor yang terlampau tinggi sehingga menyebabkan harga barang naik. Sebagai penduduk dunia, Indonesia pun tidak bisa menghindar dari pengaruh globalisasi ekonomi. AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Globalisasi teknologi AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan seperti manusia. AI dilatih untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, layaknya balita. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, mengolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak balita. Dengan fitur-fitur inilah, AI diprediksi akan lebih pintar daripada manusia. Tetapi bukan berarti AI akan menguasai manusia, tetapi akan memudahkan pekerjaan manusia.